Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue nih guys, yang mau bercerita tentang pengalaman gue kemarin datang ke KBRI Berlin buat 17 Agustusan. Ternyata rame banget ya di sana ya guys. Kayaknya kemarin tuh gue nggak nyangka ya kalau ternyata orang-orang Indonesia tuh rame juga ya yang datang, banyak gitu yang tinggal di Jerman. Selama ini kan gue cuma berdiam diri aja. Selama 3 bulan tuh gue kan gak kemana-mana ya guys. Dan karena gue tinggal di desa kecil yang ada di Jerman Timur, gue juga bakal mau unjukin ke kalian kondisi rumah-rumah yang ada di Jerman Timur ini. Gue ajak kalian guys buat jalan-jalan keliling, lihat pemandangan sekitar. Aduh, ini ada bus. Harusnya gue naik gak sih tadi tuh? Tuh, busnya aja tuh kosong di sini. Jarang orang naik bus. Rata-rata kebanyakan orang di sini tuh pada punya kendaraan sendiri, guys. Di seberang sana tuh ada hutan. Kalian mau masuk gak ke hutan? Gue mau unjukin juga ke kalian rumah-rumah yang ada di Jerman. Pedesaan kecil di Jerman Timur ini. Gak begitu rame. Pengalaman gue pertama kali datang ke KBRI Berlin waktu 17-an Agustus kemarin, hari Sabtu ya, kita ngerayain itu rame banget yang datang ya. Terus yang gue lihat juga di KJRI Hamburg ya, itu lebih rame lagi orang Indonesia datang ya guys. Luar biasa loh, semangatnya luar biasa orang Indonesia ya. Gue ajak kalian masuk ke hutan dulu deh guys. Di hutan ini guys, cuma gue sama kalian yang masuk nih. Sepi banget di sini kan. Di sini serba hijau, bersih udaranya. Kebetulan hari ini nggak begitu panas kayak waktu kemarin gue datang ke KBRI Berlin 17 Agustusan itu. Itu cuacanya lagi 36 derajat Celcius dan panas banget. Dan gue pakai baju yang tanpa lengan, pulang-pulang gue belang guys. Nah ini gue ajak kalian masuk ke hutan dulu. Jadi kemarin tuh kan sempet ramai juga kan lihat di media sosial kalau di KJRI Hamburg itu lebih ramai lagi orang yang datang. Karena juga ada Bunda Korla yang datang ya. Sebagai orang yang baru pindah ke Jerman dan kebetulan dapat momen 17 Agustusan. Itu gue nggak mau sampai kelewatan momen itu guys. Jadinya saking gue excitednya gue datang ke KBRI Berlin, gue jalan dari jam 5 pagi, di mana jam 5 pagi itu belum ada bus, dan jalan dari rumah menuju ke Waldheim. Tapi kali ini gue nggak naik kereta, karena pada saat itu hari Sabtu, di mana pagi itu kereta belum ada yang menuju ke satu tempat yang mau gue tuju gitu. Jadinya gue datang, gue jalan jam 5 pagi dari rumah, terus gue jalan ke halte bus di Waldheim dan gue harus menempuh jarak 5 jam guys. 5 jam untuk nyampe ke Berlin. Dimana itu gue manfaatin Deutschland tiket gue yang gue sudah subscribe, yang udah gue member, yang tiap bulannya itu nanti berbayar 63 euro. Dan gue lihat di berita juga ternyata kayaknya di tahun depan itu Deutschland tiket bakal naik guys, senilai 90 euro. Belum tahu itu benar atau enggak, tapi di berita di Jerman nih udah ada beritanya gitu. Katanya tuh 63 euro itu, menurut berita 63 euro itu terlalu murah guys. Deutschland tiket itu kan bisa buat semua transportasi ya digunain. Gua manfaatin Deutschland tiket itu kan. Jadi dari rumah menuju Berlin 5 jam guys, dan gue harus stop and go lah ya. Gue harus naik bus 2 kali stop, terus lanjut naik kereta ke Leipzig. Habis dari Leipzig gue lanjut lagi ke Dessau. Dari Dessau gue ubah kereta lagi 2 kali kalau nggak salah. Pengalaman gue yang baru gue alamin, karena selama ini gue nggak pernah ngalamin pengalaman itu selama di Indonesia ya. Gue naik 2 bus kedua itu harus menuju ke Bahnhof di Dessau kan. Gue dan penumpang lainnya mungkin ada 15 orang ikutan keluar guys. Ikutan keluar dan ikutan lari-lari ke Bahnhof. And you know what? Kereta gue udah lewat. Pas gue nyampe seperti biasa, kereta yang gue pengen naik udah jalan guys. Biar kalian gak bosan ngeliat cerita gue bakal sambil ajak kalian juga mau unjukin mungkin yang
tahu TikTok gue atau Instagram, udah pernah tahu lah ya kalau di daerah dekat gue tinggal itu ada salah satu kastel tertua juga yang ada di sini. Burg Kripsteen dan Talsperre Kripsteen itu terkenal di sini. Kita lanjut lah ya ceritanya saat gue lari-larian itu sama orang-orang yang ada dalam satu bus sama gue. Kereta gue jalan guys, ya ampun, dan gue bingung ini gimana nih kalau udah jalan kayak gini. Anyway, pas gue udah ketinggalan kereta gue itu, gue bingung dong ya, ini harus gimana gitu kan. Terus akhirnya tahu nggak? Ya gue ngikutin insting lagi guys, seperti biasa kalau udah ketinggalan kereta atau salah turun atau salah naik transportasi umum, gue ngikutin insting lagi guys. Dan ada kereta yang masih nunggu kayak sekitar 5 menitan, gue naik kereta itu. Jadi itu kereta ternyata kereta Strasebahn, dimana kalau Strasebahn sama RB atau RE itu kan lebih lambat jalannya kan. Rumah-rumah yang ada di Jerman ini nih kalau kayak gini rumahnya rumah bergaya Jerman zaman dulu guys. Nih. Nah ini di depan juga ada kan nih rumah-rumah bergaya Jerman zaman dahulu kala lah. Ini gue ngunjukin jalan sambil gue bercerita ya guys. Jadinya gue waktu salah kereta itu gue ngikutin insting guys. Dan ternyata insting gue benar. Walaupun gue harusnya naik kereta RE, regional kereta kan lebih cepat kan, nggak lebih banyak berhentinya. Kalau Strasebahn itu kan lebih banyak berhentinya guys. Dan ternyata guys, gue itu sampai lari-larian guys, ya ampun. Ternyata seseru itu ya naik kereta di Jerman. Nah di sini pabrik kertas guys. Ini terkenal banget dan kalau ada jam-jam tertentu tuh dia suka ada sirine berisik gitu guys, rame banget. Nah saat gue berkendara itu guys, saat gue udah ketinggalan, gue ngikutin insting aja, ya kan? Dan insting gue berkata benar guys, kalau ternyata kereta S-Bahn itu, Strasebahn, dia menuju ke Leipzig Bahnhof. Terus ya udah, gue ngikut aja ya kan. Sampai akhirnya gue harus lanjut lagi naik kereta berikutnya ke Dessau. Dari Dessau tuh masih nyambung-nyambung lagi 3 kali. Ya ampun, sampai se-excited itulah ya. Gue datang ke Berlin dan ngikutin perayaan 81 tahun kemerdekaan RI. Tapi semua terbayar dengan worth it. Nggak sia-sia bangun subuh. Bahkan gue tuh sampai nggak bisa tidur, tahu nggak? Pas nunggu acara berangkat ke Berlin itu, malamnya tuh gue nggak bisa tidur guys, sampai saking excitednya. Dan ternyata di sana rame banget orang-orang Indonesia. Nah ini rumah zaman baheulanya Jerman kayak begini nih guys. Nah di depan ini juga guys nih ada rumah bergaya zaman dahulunya Jerman. Nah di sini ada informasi juga tuh mengenai Ausbildung, nanti gue videoin ya. Saking gue excitednya kan guys, jadinya gue ya bangun tidur aja tuh 2 jam kayaknya. Gue tidur tuh jam 3, jam 5 udah bangun guys. Gue lihat juga di media sosial tuh ternyata lebih rame lagi ya di KJRI Hamburg. Ternyata orang Indonesia tuh banyak ya di Jerman. Yang biasanya kan gue nggak pernah tahu gitu kan ada orang Indonesia, apalagi di tempat gue ini. Mungkin kayaknya orang Asia, enggak sih, kalau orang Asia tuh banyak. Tapi gue belum nemuin, di tempat gue ini gue belum nemu orang Indonesia gitu guys. Nah pas kemarin datang ke acara 17 Agustusan itu, wow kaget banget. Berasa kayak di rumah, pas datang tuh ketemu sesama orang Indonesia dan lihat kemeriahan yang ada di acara, makanan-makanannya, pengalaman yang nggak bisa diungkapkan juga dengan kata-kata. Se-happy itu bisa datang ke acaranya
17-an Agustus. Jadi kangen sama rumah. Terus ada door prize utamanya, tiket pulang pergi ya kayaknya itu 900 euro dari Emirates penerbangan. Gue berharap gue yang menang guys, tapi ternyata enggak. Kalau menang kan kayak sedikit homesick bisa terobati lah ya kayak gitu guys. Ternyata sayangnya gue nggak menang dan mungkin tahun depan. Kayaknya gue rencana tahun depan insya Allah kalau dikasih kesehatan, rezeki, dan lain sebagainya, gue insya Allah datang ke Hamburg deh. Soalnya Hamburg tuh jauh banget dari tempat gue ini. 8 jam perjalanan. Dari rumah ke Berlin aja tuh udah 5 jam perjalanan pakai kendaraan umum. Apalagi ke Hamburg. Di sana lebih pecah ya acaranya. Karena ada Bunda Korla ya. Gue lihat di media sosial sih. Nah, di sini kita udah hampir mau mendekati dengan kastil yang terkenal itu. Ini sungainya juga ada di sini, guys. Wah, warnanya hijau begini ya. Sepi kan, guys? Gimana coba kalian yang biasa hidup di Indonesia tiba-tiba pindah ke satu negara di Jerman, di bagian pedesaannya guys. Di sini serba hijau, udara bersih, dan udah mau mendekati kastel. Ini juga tuh rumah orang Jerman. Kelihatan cuacanya lagi agak mendung, bahkan udah gerimis-gerimis sekarang. Kemarin tuh panas terik, udah 2-3 hari ini cuacanya langsung berubah. Emang di Jerman begitu dia. Kalian mau explore ke dalam atau nanti dibuatin part 2? Kita bisa ke dalam sini nanti guys. Atau gue ajak kalian dulu deh masuk ke arah belakangnya ya. Karena di sini ada sungai. Enak buat kita ngobrol nanti guys. Kira-kira kalian kalau ada penawaran buat disuruh pindah ke dekat-dekat sini mau nggak guys? Dan di kastel ini, di Kastel Burg Kriebstein ini, dia bisa ada penginapannya juga. Semalam itu kalau nggak salah 100 euro atau lebih kayaknya sih, 150 euro kalau nggak salah semalam, kalau nggak salah ya. Nanti gue cek lagi coba. Balik lagi ya guys, kita cerita tentang pengalaman gue datang ke 17-an kemarin. Rame, seru, dan berasa kayak di Indonesia. Malah gue sampai lupa kalau gue itu lagi ada di Jerman guys. Saking ramenya orang Indonesia yang datang. Nah, kita udah sampai nih di hutannya guys. Gue tiap datang ke sini selalu merinding. Nggak tahu kenapa. Karena ini kastel tua kali ya. Usianya juga udah lumayan lama. Nggak tahu kenapa. Gue sering sih datang ke sini jalan gitu. Atau ya ngeliat-liat suasana. Suka duduk-duduk santai juga. Sering juga gue datang ke sini sendiri. Ini kayaknya ada beberapa orang yang datang karena hari ini kan kebetulan weekday ya, bukan weekend. Kalau weekend nih rame di sini. Biasanya pengunjungnya tuh dari luar kota. Pengunjung sini juga ada kayak gue yang deket-deket dari sini.
Jadi guys, kalau kalian suka sama video gue, sama video yang gue buat, jangan lupa dong di like, subscribe, and komennya. Support terus channel ini guys. Karena gue bakal adain video-video yang bagus. Menurut gue sih bagus ya. Video-video yang bakal nanti gue buat mungkin bisa jadi informasi buat kalian. Atau kalian juga lebih seneng ngeliat kondisi pemukiman Jerman kayak di sini. Pedesaan, suara burung terdengar sangat nature, terutama gue pecinta nature sih. Tadi udah mendung, sekarang panas lagi. Tadi sempat gerimis, sekarang agak panas. Jadi buat kalian yang mau tinggal di Jerman atau datang ke Jerman, jangan kaget ya sama cuacanya yang suka berubah-ubah. Cuacanya tuh suka kadang dingin, kadang panas. Kalau kalian tipikal orang-orang yang suka ngelihat suasana alam atau suasana metropolitan, komen di bawah guys, kasih tahu gue guys. Kalian tuh pecinta alam atau pecinta yang lain? Gimana suasananya guys? Sepi loh ini, karena weekday kan. Kalau biasanya tuh rame di weekend. Nah, tadi kita kan ada di seberang ya. Sekarang kita ada di seberangnya lagi nih guys. Kalian berani nggak kira-kira kalau masuk ke hutan belantara ini jalan sendirian gitu guys? Kalau gue sih udah biasa ya. Nah di sana bahkan ada orang sendiri noh. Santai aja di sini. Yang penting jangan terlalu dekat sama sungainya. Kita kan nggak pernah tahu bakal ada apa nanti di sungainya itu. Walaupun sebenarnya sih aman-aman aja ya. Serba hijau ya, airnya aja tuh hijau. Wangi banget parfumnya. Padahal jauh loh dia. Nggak tahu tuh pak wangi parfum atau wangi apa. Makanya gue bilang tuh gue kadang kalau di sini tuh suka merinding ding. Nggak tahu kenapa merindingnya guys. Tuh indah banget kan? Siapa sih yang nggak suka lihat hijau-hijauan begini? Gimana, kalian suka nggak lihatnya guys? Jadi guys, gue mau bercerita nih guys. Informasi Burg Kriebstein ini mulai dibangun sekitar tahun 1384 guys. Dimana usianya tuh udah lebih dari 600 tahun guys. Wow, udah tua banget ya. Kastil ini berdiri di atas tebing batu yang curam di atas sungai Chuhauphau. Burg Kriebstein ini sering diperkenalkan sebagai Sachsen-Sochten Ritterburg. Artinya kastil kesatria terindah di Sachsen guys. Wow. Masya Allah, kalian ini lagi berada tepat di depan kastil terindah yang ada di Sachsen guys, coba bayangin. Jadi sepanjang sejarahnya kastil ini mengalami sekitar 35 kali pergantian pemilik. Wow, salah satu keluarga yang kemudian memiliki adalah keluarga von Armin mulai 1825. Jadi buat kalian yang tadi gua bilang kalau gua datang ke sini sedikit merinding, selalu merinding sih, bukan sedikit merinding. Kalian tahulah alasannya ya. Kastilnya aja diperkirakan 600 tahun guys usianya. Dan di tengah-tengah ini terpampang hutan. Nah, cuma ada gue di sini guys. Seru ya. Kalian berani nggak jalan-jalan di sekitaran hutan kayak gini guys? Insya Allah aman sih di sini.
Jadi obrolan kita udah kemana-mana aja nih guys hari ini. Seru kan guys? Ini pengalaman gue datang ke Berlin buat pertama kalinya naik Transum. Segitu aja dulu cerita dari Jerman guys. Nanti video berikutnya gue bakal explore dalam Burgkrebsten buat kalian. Gue bakal explore dalamnya, gue bakal unjukin dalamnya dari kastil tertua 600 tahun usianya diperkirakan. Kayaknya udah makin sepi, jam sudah menunjukkan hampir jam 6, tapi masih terang. Dan udah lumayan makin merinding nih guys. Ikutin terus perjalanan gue guys, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye, salam dari Jerman. Cuy.